Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat doa sapar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji hanya milik Allah. Dengan izinnya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, serta kemampuan untuk menyimak video ini. Semoga pertemuan kita kali ini menjadi jalan untuk semakin memperbaiki ibadah kita, khususnya dalam menjaga kualitas sholat. Mari kita iringi pembahasan kali ini dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan ucapkan atau tuliskan di kolom komentar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga bacaan solawat yang kita panjatkan menjadi sebab turunnya rahmat Allah dan mendapatkan syafaat Rasulullah kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas kembali salah satu hal penting dalam ibadah solat, yaitu bacaan-bacaan yang wajib kita baca dan pahami ketika kita sholat. Video ini kami buat karena masih ada beberapa pertanyaan dari sahabat mengenai bacaan dalam sholat. Banyak di antara mereka yang belum menunaikan sholat bukan karena menentang perintah Allah, melainkan karena ketidaktahuan. Sebagian saudara kita meninggalkan sholat karena tidak tahu ilmunya atau tidak menghafal seluruh bacaan yang ada di sholat, sehingga mereka menunda, bahkan meninggalkan sholat. Padahal, penting untuk kita ketahui bersama, khususnya bagi sahabat yang bertanya terkait hal ini, bahwa meninggalkan sholat hanya karena belum menghafal semua bacaannya, bukanlah alasan yang benar. Justru dengan memulai dan berlatih, sedikit demi sedikit bacaan sholat akan mudah hafal. Sahabat sekalian, perlu kita pahami bersama bahwa bacaan dalam sholat itu sebenarnya tidak banyak. Dari sekian banyak bacaan yang ada, hanya ada 5 yang termasuk rukun dan wajib diucapkan. Jadi tidak semua bacaan harus dibaca untuk sahnya sholat, cukup 5 bacaan pokok tersebut. Jika seseorang sudah membaca kelima bacaan ini, insya Allah sholatnya sah di hadapan Allah. Lalu, apa saja 5 bacaan penting itu? Yang pertama adalah bacaan takbiratul ihram. Takbiratul ihram merupakan takbir pembuka dalam sholat. Bacaan ini wajib diucapkan dengan lisan, yakni lafaz Allahu Akbar. Bacaan inilah yang menjadi pintu awal sahnya sholat, sehingga tidak boleh ditinggalkan. Takbir yang diucapkan saat berpindah dari satu gerakan ke gerakan lain hukumnya sunnah. Jika seseorang tidak mengucapkannya, sholatnya tetap sah. Namun berbeda dengan takbiratul ihram yang pertama, karena bacaan ini termasuk rukun sholat yang wajib diucapkan. Kemudian, bacaan yang kedua saat sholat adalah suratul Fatihah. Surat ini wajib dibaca di setiap rakaat ketika berdiri dalam sholat. Semua orang sudah sangat mengenalnya, karena merupakan surat pokok yang selalu dihafalkan. Jika sholat 4 rakaat, maka surat Al-Fatihah dibaca 4 kali. Dan jika sholat 2 rakaat seperti sholat subuh, maka dibaca 2 kali. Inilah bacaan utama yang wajib dibaca dalam setiap sholat. Adapun membaca surat setelah Al-Fatihah, seperti surat Al-Ikhlas atau surat-surat lainnya, hukumnya adalah sunnah. Artinya, bila setelah membaca Al-Fatihah, seseorang langsung ruku, sholatnya tetap sah. Sebab yang menjadi kewajiban di setiap rakaat sholat hanyalah membaca surat Al-Fatihah. Setelah itu, bacaan ketiga yang harus kita perhatikan atau dibaca adalah tahiyatul akhir. Bacaan tahiyat akhir merupakan bacaan yang dibaca di penghujung sholat. Misalnya, dalam sholat zuhur, asar, maghrib maupun isya, ada 2 kali tahiyat, yaitu tahiyat awal dan tahiyat akhir. Yang menjadi kewajiban adalah tahiyat akhir, sedangkan tahiyat awal hukumnya sunnah. Namun berbeda dengan tahiyat akhir, bacaan ini hukumnya wajib dan apabila ditinggalkan, maka sholat tidak sah. Lalu, bagaimana bacaannya? Silahkan sahabat bisa menuliskannya di kertas untuk dihafalkan, atau langsung dibaca saat sholat agar lebih terbiasa. Bagi yang masih pemula dan belum hafal, inilah bacaan yang perlu diperhatikan. At-tahiyyatul mubarakatush,
Salawatut tayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah bacaan ketiga yang wajib dibaca dalam sholat. Setelah itu, bacaan yang keempat adalah sholawat kepada Nabi yang dibaca setelah tahiyat akhir tadi. Ketika kita duduk pada tahiyat akhir, setelah selesai membaca bacaan tahiyat akhir barusan, maka dilanjutkan dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafaznya adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terkait penggunaan kata Sayyidina, sebagian ulama membolehkan, sebagian lain berpendapat tidak boleh. Keduanya memiliki dasar yang jelas dari para ulama. Maka silahkan memilih sesuai dengan keyakinan masing-masing. Baik menggunakan Sayyidina maupun tidak, keduanya tidak melanggar. Jadi yang wajib dibaca, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Adapun bacaan, Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, sampai innaka hamidum majid. Bagian ini hukumnya sunnah. Jadi, bila hanya membaca bagian awal saja, sholat kita tetap sah. Ini khusus untuk sahabat yang masih dalam tahap awal belajar sholat. Ada kemudahan yang bisa diamalkan. Cukup membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Namun bagi yang sudah, tentu lebih baik jika menyempurnakan bacaan tersebut. Setelah itu, bacaan yang terakhir atau kelima yang wajib dibaca dalam sholat adalah salam pertama. Caranya dengan menoleh ke arah kanan sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Inilah yang menjadi kewajiban. Adapun salam kedua dengan menoleh ke arah kiri, hukumnya sunnah dan menjadi penyempurna. Dengan demikian, ada 5 bacaan utama yang wajib dalam sholat. Apabila kita sudah membaca kelima bacaan tadi hingga salam, maka sholat seseorang dinilai sah. Sementara bacaan lain seperti ketika ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, bacaan i'tidal, maupun doa kunut, semuanya bernilai sunnah dan menjadi pelengkap keindahan dalam ibadah. Bagi sahabat yang baru belajar sholat, cukup menghafalkan 5 bacaan pokok yang telah kita bahas sebelumnya. Jika sudah hafal kelima bacaan tersebut, bisa ditambahkan bacaan yang lainnya. Adapun bagi yang sudah lebih lama belajar, sebaiknya terus menyempurnakan bacaan-bacaan dalam sholat agar semakin baik. Namun, untuk pemula, tidak perlu berkecil hati, karena kita berbicara sahnya sholat, cukup fokus pada 5 bacaan tadi terlebih dahulu, insya Allah sholatnya sudah sah. Harapan kami, semoga semua sahabat dapat menunaikan sholat dengan baik. Karena kenyataannya, masih banyak saudara kita di luar sana yang belum sholat. Bukan karena menolak perintah Allah, bukan pula karena ingkar, tetapi seringkali karena mereka belum memahami tata cara sholat dengan benar. Maka dengan belajar dan mempraktikan, insya Allah mereka akan lebih mudah melaksanakannya. Sahabat sekalian, sholat itu sebenarnya sangat mudah. Jika tidak mampu dilakukan sambil berdiri, maka boleh dikerjakan sambil duduk. Jika tidak mampu sambil duduk, maka boleh sambil berbaring. Yang terpenting adalah jangan sampai meninggalkan sholat, khususnya sholat 5 waktu, karena hukumnya wajib dan menjadi tiang utama dalam agama kita. Bagi yang belum mampu melaksanakan sholat tahajud atau sholat sunnah lainnya, jangan khawatir, fokuslah terlebih dahulu menjaga sholat wajib 5 waktu, karena itu yang utama dan tidak boleh ditinggalkan. Terima kasih sahabat sekalian, semoga penjelasan ini memberikan manfaat. Jika menurut Anda bermanfaat, silahkan di-like, komentar, dan share, agar lebih banyak saudara kita yang bisa mengambil kebaikan dari video ini. Apabila ada kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.